Kemarin kita sudah belajar terkait dengan pengkajian. Kemudian kita hari ini kemarin juga sudah kita bahas sedikit terkait dengan diagnosis. Nah, nanti kita akan selesaikan sampai dengan evaluasi ya. Mohon untuk disiapkan alatnya. Kita akan diskusi. Saya kira teman-teman pengkajian sudah paham ya apa itu pengkajian. Jadi intinya pengkajian itu apa teman-teman kemarin? Pengkajian apa? Pengumpulan data Pengumpulan data objektif dan subjektif. Ya, bagus. Intinya adalah pengkajian adalah pengumpulan data yang bisa kita di mana jenisnya ada data objektif dan data subjektif. Sekarang kita akan berbicara terkait dengan diagnosis ya. Diagnosis. Nah, pada saat teman-teman sudah mengumpulkan data ya, saat teman-teman sudah mendapatkan data yang sudah teman-teman inginkan, data itu harus kita kelompokkan. Ya. Nah, sebelum teman-teman mengangkat diagnosis atau mengangkat masalah kesehatan, teman-teman harus kelompokkan dulu datanya. Ingat ya, harus dikelompokkan dulu. Yang namanya proses keperawatan anestesiologi itu kan ada 5 ya. Proses keperawatan anestesiologi ada 5. Dari pengkajian, diagnosis, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Ya. Tapi sebelum teman-teman ke yang kedua, diagnosis, teman-teman harus kelompokkan dulu. Misalnya begini. Pak, sekarang apa yang dirasakan? Misalnya. Ya, teman-teman bertanya seperti itu ke pasien. Kemudian pasiennya menjawab, perut saya sakit, seperti ditusuk-tusuk. Berapa Pak? Dari rentang 1 sampai 10 nyerinya, 1 itu nyeri yang ringan, 10 itu nyeri yang sangat berat. Bapak kira-kira berada di angka berapa? Di angka 7 misalnya. Jadi pasiennya mengeluh nyeri, rasanya tertusuk-tusuk dengan skala 7. Kemudian pasien juga mengeluh ada batuk dan sesak napas. Dan ditambah mual, tidak nafsu makan, dan muntah. Oke? Ya. Tadi tadi keluhannya apa saja? Pasiennya nyeri abdomen seperti tertusuk-tusuk di bagian kanan. Ya. Kemudian skalanya 7. Kemudian batuk, sesak nafas, tidak nafsu makan, mual, dan muntah. Itu banyak data ya, teman-teman ya. Itu banyak data. Yang harus teman-teman kelompokkan adalah kelompokkan per sistem atau kelompokkan per domain. Teman-teman akan bisa mengangkat itu masalahnya berarti apa itu kalau pasien banyak banget kayak gitu masalahnya. Contoh masalah kesehatan itu kan nyeri akut, nutrisi kurang dari kebutuhan, pola nafas tidak efektif, bersihan jalan napas tidak efektif, hambatan mobilitas fisik, intoleransi aktivitas, nyeri kronik, banyak banget. Banyak banget. Tapi teman-teman tidak bisa kalau tidak dikelompokkan. Misalnya teman-teman akan mengangkat masalah pola nafas tidak efektif atau bersihan jalan napas tidak efektif. Ya, dari 3 tadi kasus tadi dari apa yang disampaikan pasien tadi, itu kira-kira masalahnya pasien mengalami masalah apa aja kalau kita kelompokkan? Bermasalah apa aja? Di sistem boleh deh, Mau Anda kelompokkan berdasarkan sistem, berdasarkan domain, boleh. Di sistem pencernaannya, Bu. Oke, pencernaan. Apalagi?
Apalagi? Pernapasan. Pernapasan. Oke, bagus. Satu lagi? Intoleransi aktivitas nggak Bu, soalnya dia ada nyeri abdomen tertusuk-tusuk. Enggak. Kalau pasien mengatakan saya lemes sehingga saya tidak bisa bergerak, itu berarti intoleransi aktivitas atau hambatan mobilitas fisik, nanti tergantung. Tapi kalau misalnya di situ tidak ada data bahwa pasien lemes dan mengalami hambatan mobilitas fisik, Anda tidak bisa mengangkat hambatan mobilitas fisik. Nah, berarti kurang apa tadi? Nyeri itu apa berarti masuknya? Rasanya? Rasa nyaman. Rasa nyaman. Berarti domain rasa nyaman itu salah satunya kan nyeri akut. Ya udah berarti berarti ada 3 pengelompokan pada pasien itu, nyeri akut, kemudian pernapasannya sama gastrointestinalnya. Nah, nanti tinggal lihat di kalau teman-teman mau pakai triple S ya, mau pakai Linda Jual, nanti tinggal dilihat apa yang ada di pasien ini masuk ke dalam pengelompokan masalah apa. Nggak bisa teman-teman itu gabung jadi satu, tumplek-blek. Nggak bisa. Ya, jadi nanti harus dikelompokkan. Oh, masalah yang pernapasan apa saja dikelompokkan. Oh, masalah yang gastrointestinal tadi apa saja harus dikelompokkan. Oh, tadi masalah yang nyeri apa saja itu dikelompokkan sehingga nanti akan muncul beberapa masalah kesehatan dan intervensinya pun itu didasarkan pada masalah kesehatan yang kita angkat atau diagnosa yang kita angkat. Paham? Ada gambaran nggak sampai di sini? Ada ya? Misalnya, kita kelompokkan tadi di pernapasan. Data apa yang menunjang di domain pernapasan? Yang kasus tadi. Batuk Bu, sesak napas. Batuk dan sesak napas. Oke, good. Berarti tinggal kita nanti ukur kan berapa frekuensi pernapasannya, DO-nya harus kita lihat juga berapa RR-nya, kemudian inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi di toraksnya bagaimana kita lakukan pemeriksaan fisik. Karena kan kemarin kita sudah sepakat bahwa cara pengambilan atau cara pengumpulan data itu bisa dengan wawancara, bisa dengan observasi, bisa dengan pemeriksaan fisik, head to toe. Nah, itu nanti data-data DO itu nanti dimasukkan. Paham ya? Berarti dikelompokkan ke masalah pernapasan. Nanti tinggal lihat di buku pegangan Anda, misalnya Linda Jual, atau mau pakai triple S ya, atau mau pakai Nanda misalnya. Tinggal dilihat, masukkan ya ke dalam masalah domain pernapasan. Yang gastrointestinal berarti apa tadi? DS-nya. Pasien mengatakan Muntah. Mual-muntah. mual muntah dan tidak nafsu makan tadi. Oke. Tinggal nanti ditambahkan data objektifnya Anda lihat di pasien. Oh, konjungtivanya gimana? Oh, pucat atau tidak, misalnya begitu. Ya, dan lain sebagainya. Nyeri juga sama. Pasien mengatakan nyeri di bagian abdomen kanan seperti tertusuk-tusuk dengan skala 7. Nanti DO-nya Anda tambahkan. Berdasarkan observasi, misalnya Anda, oh pasien tampak meringis kesakitan. Pasien tampak memegangi perutnya, ekspresi wajah tegang, dan lain sebagainya. Berarti Anda tambahkan DO dan DS sudah lengkap. Berarti Anda sudah mengangkat 3 masalah. Nah, 3 masalah itu tentunya intervensinya akan beda-beda. Intervensi Anda napas beda, intervensi yang Anda lakukan nanti di nyeri beda, nanti intervensi atau implementasi yang Anda lakukan untuk gastrointestinal berbeda gitu. Paham ya? Nah, jadi kemarin sudah Anda kaji, lakukan pengkajian, kemudian kelompokkan. Nah, setelah kelompokkan, susunlah diagnosa. Ini yang akan kita sekarang bicarakan, ya, gitu. Saya harus admit. Oke. Apa sih diagnosa itu? Ada yang tahu atau mau berpendapat? Boleh. Apa sih diagnosa keperawatan anestesi itu? Ada ya? Apa sih sebenarnya? Ada yang mau berpendapat?
Silakan. Penentuan kondisi kesehatan, Bu. Penentuan kondisi kesehatan. Ya, terima kasih Mbak Anissa. Yang lainnya? Ya, Ya, saya mau menambahkan, Bu. ya Mbak Yuniar. Penentuan kondisi kesehatan agar mendapatkan terapi yang tepat dan optimal. Oke, ada lagi satu lagi yang merasa mas-mas? Ada nggak yang merasa mas-mas? Boleh, silahkan mau berpendapat. Apa sih sebenarnya diagnosa keperawatan anestesi itu standar yang kedua? Yang pertama kan pengkajian sudah pengumpulan data. Yang kedua adalah diagnosa keperawatan anestesiologi. Ada satu lagi mungkin? Suatu kesimpulan yang dihasilkan oleh analisis data, Bu. Iya, bagus ya. Tiga-tiganya tadi disampaikan Mbak Anissa, Mbak Yuniar, Mbak Jihan semuanya udah betul. Jadi kesimpulan dari diagnosa keperawatan anestesiologi adalah pernyataan atau kesimpulan yang diambil dari status kesehatan klien. Intinya itu. Jadi kesimpulan. Jadi seperti tadi pengkajian pasien mengatakan nyeri, batuk, sesak napas dan lain sebagainya, tidak nafsu makan, dan itu kan pernyataan pasien dari status kesehatan pasien. Jadi diagnosa itu kita simpulkan dari apa pernyataan dari pasien. Paham ya? Untuk kita berikan intervensi. Ya. Nah, sekarang apa sih Bu perbedaan dari diagnosa keperawatan anestesiologi dengan perbedaan diagnosa medis? Ada yang mau berpendapat? Kita berbeda. Ingat, setiap profesi memiliki cara dalam menyusun diagnosa sendiri-sendiri. Tidak ada yang sama. Diagnosa kita dengan diagnosa dokter berbeda. Kita tidak boleh menetapkan diagnosa dokter, tidak boleh. Kita tidak boleh mengatakan bahwa, oh, Anda kena gagal jantung. No, nggak boleh. Oh, pasien itu kena asma, nggak boleh. Ya, kenapa nggak boleh? Karena diagnosa medis dengan diagnosa kita, perawatan anestesiologi itu berbeda. Kalau diagnosa medis itu fokusnya adalah ke orientasinya adalah ke penyakit patologis. Jadi yang pertama, perbedaan diagnosa medis dengan diagnosa keperawatan anestesiologi, yang pertama dari orientasi, Anda buat kolom ya, Anda buat bagan. Diagnosa medis, komponen dulu, komponen, yang kolom pertama komponen, kolom kedua diagnosa medis, kolom ketiga diagnosa keperawatan anestesi. Sudah ya? Sudah ya? Nah, sekarang kita komponen yang pertama dari orientasi. Orientasi untuk diagnosa medis itu ke arah patologis atau penyakit. Saya sambil admit ya, jadi terpecah pikiran saya menjelaskan dan mengadmit. Paham ya, patologis. Dan untuk diagnosa keperawatan anestesiologi, kita ke arah kebutuhan dasar pasien. Paham? Ya. Kalau misalnya begini, saya minta dong teman-teman, penyakit apa yang sudah Anda tahu gejala dan tandanya? Kebocoran lambung. Apa Mbak? Kebocoran lambung, Ibu. Oh, kebocoran lambung. Kebocoran lambung itu apa Mbak diagnosa medisnya Mbak? Namanya apa? Depannya P, Bu. Bahasa Inggris Perforasi. tahu. Perforasi. Kayaknya iya, Bu. Soalnya yang mengalami ayah saya sendiri. Oh, perforasi ya, perforasi lambung. Ya boleh. Yang gampang aja deh, yang gampang aja Mbak. Yang mudah. Fraktur, Bu. Oke, Febris, Bu. Febris, fraktur lah ya. Kita ambil fraktur. Kita tidak boleh mengatakan, misalnya begini, seorang laki-laki 32 tahun,
datang ke UGD dengan menggunakan ambulan dengan diagnosis fraktur. Itu boleh. Artinya diagnosis medisnya itu fraktur, tapi kita tidak boleh mengatakan bahwa oh pasiennya fraktur, nggak boleh. Nanti di dalam dokumentasi yang kita tuliskan itu nggak boleh pasien fraktur itu nggak boleh. Nah, dari kondisi pasiennya fraktur itu, pasiennya mengalami apa sih? Berdasarkan hasil observasi, pasien tampak lemas, tidak dapat berjalan, ya. Pasien mengeluh nyeri kesakitan pada tungkai bagian kanannya. Terdapat adanya luka terbuka pada tungkai bagian distal kanan, misalnya. Ya, jadi tadi berdasarkan observasi itu pasien tanpa apa lemas, ya kan? Tidak dapat bergerak, ada nyeri. Apalagi tadi? Terdapat luka. Open reduction. Terdapat luka, ya. Nah, tadi yang kita lihat itulah itu diagnosamu. Diagnosa Anda itu nanti yang harus Anda angkat. Karena apa? Oh, pasiennya mengeluh nyeri. Berarti nanti saya angkat menjadi nyeri akut. Oh, pasiennya lemas nggak bisa bergerak. Oh, karena kakinya fraktur, patah, berarti dia mengalami hambatan mobilitas fisik. Paham? Terus kemudian tadi nyeri, terus apa lagi ya? Tadi nyeri tidak dapat bergerak. Oh, terdapatnya luka. Nah, terdapat luka di bagian kanan tadi misalnya, itu berarti masuk ke dalam data nyeri apa data gangguan mobilitas fisik? Nyeri, misalnya gitu ya, gitu. Paham maksud saya? Paham ya? Jadi kita tidak boleh mengangkat diagnosa, oh pasiennya itu fraktur, oh pasiennya itu kena tipes abdominalis, oh pasiennya itu kena bronkitis, pasiennya kena pneumonia, tidak boleh. Yang boleh mendiagnosa penyakit itu hanya dokter. Understand? Ya, jadi dari penyakitnya pasien itu, pasien mengeluh apa sih? Nah, keluhan itulah yang tugas kita. Paham? Ya, oke. Itu yang pertama. Jadi yang pertama untuk diagnosa medis itu adalah orientasinya ke arah patologis atau penyakit, sedangkan kalau kita diagnosa keperawatan anestesiologi, kita mengarah ke arah kebutuhan dasar pasien. Yang kedua, fokus. Fokus untuk diagnosa medis itu berfokus pada pengobatan penyakit. Kalau diagnosa keperawatan anestesiologi, kita berdasarkan pada reaksi atau respon pasien, terhadap tindakan medis lainnya. Ini nanti Bu Nova tidak akan upload di Sekalsa materi Bu Nova ya. Nanti yang Bu Nova upload hanya rekamannya aja. Saya anggap teman-teman semuanya sudah mencatat. Sehingga nanti catatan itu didasarkan pada catatan teman-teman, bukan dari materinya Bu Nova. Karena banyak banget, ada 72, Anda belajar pun nanti takutnya Anda kemeng gitu. Ini saya berikan yang penting-pentingnya aja ya. Gitu. Jadi nanti Anda belajar dari apa catatan Anda sendiri. Jadi buat catatan yang memang mudah untuk Anda baca gitu ya. Gitu. Yang kedua adalah fokus. Kalau diagnosa medis berfokus pada apa? Pengobatan Pengobatan. Ya, bagus. Kalau diagnosa keperawatan anestesiologi? reaksi pada respon Ya. Atau respon pasien. Oke, berikan saya contoh dok penjelasan terkait dengan fokus ini. Ada yang mau membantu saya? Selain Mbak Anissa deh, selain Anissa sama Yuniar, biar gantian. Kira-kira maksudnya apa nih? Kok fokusnya pada pengobatan, sedangkan kita itu fokusnya kepada respon pasien terhadap tindakan medis lainnya. Kalau menurut Aziza, Bu, Ya. yang fokus pada pengobatan pasien ya Kak, dokter itu lebih bagaimana sih cara penanganan penyakitnya gitu, Bu. Nah, kalau dari kitanya
yang sebagai diagnosis keperawatannya itu lebih ke respon dari pasiennya, gimana sih reaksi pasiennya itu terhadap kita nanyain pasiennya gimana gitu, Bu. Menurut Azza kayak gitu. Ya, oke. Bagus. Jadi yang namanya tata laksana itu ada dua. Tata laksana farmakologi dan non-farmakologi. Non-farma dan farma. Kalau yang farmakologi itu tugasnya dokter. Kita tidak boleh memberikan obat. Kita tidak boleh memberikan resep. Seorang farmasi pun tidak boleh ngasih obat. Walaupun yang dia pelajari adalah ilmu obat-obatan. Tapi tidak boleh dia memberikan resep. Yang berhak memberikan resep itu hanya dokter. Farmasi itu dia hanya bisa meracik. Oh, obat analgetik misalnya toradol atau tramadol atau asam mefenamat. Oh, racikannya itu terdiri dari apa sih komposisinya? Itu farmasi. Tapi tidak boleh ngasih ke pasien. Kita apalagi sama, ya. Oh, pasiennya pusing. Oke deh, saya akan kasih analgetik. Tidak boleh. Artinya, Bu, berarti gimana itu yang di rumah sakit, Bu? Kan kita itu ngasih obat-obatan juga. Iya, betul. Tapi itu adalah hasil kolaborasi dari dokter. Dokter yang menginstruksikan, kita yang ngasih ke pasien. Paham? Ya, itu. Makanya Pak Mantri itu ya, mantri-mantri yang kadang kalau di tempat Anda mungkin masih di pedesaan gitu ya, atau di kota atau di mana itu ngasih obat kan biasanya ada yang buka plang gitu ya, atau bidan-bidan gitu ngasih obat gitu ya. Itu ada kan? Pernah dengar ya? Itu kan enggak boleh harusnya. Walaupun dia punya surat izin praktek, tapi bukan kewenangan dia untuk ngasih obat. Pak Mantri, oke pasiennya datang dengan ini gitu, kemudian dikasih obat ini, nggak boleh. Ya gitu. Makanya kalau mau memberikan klinik, kalau mau mendirikan klinik, itu supaya aman, itu kita ada payungnya. Payungnya siapa? Dokter nanti yang bertanggung jawab. Jadi itu ya. Nah, jadi kita hanya bersifat, apalagi Anda penata anestesi. Ingat, penata anestesi 90%, bukan 90% ya, sebagian besar itu tugasmu tuh ngasih obat-obatan ke pasien. Dari premedikasi, induksi, sampai nanti pengakhiran anestesia. Ya, gitu. Oh, mau premedikasi, misalnya pada spinal anestesi. Oke, misalnya kasih ondansetron, ketorolak misalnya. Ya, atau midazolam misalnya. Ya kan ada ngasih, kan suntik kan? Walaupun di situ nggak ada SPAN-nya, tapi tetap yang harus bertanggung jawab adalah SPAN, bukan Anda. Sehingga nanti didokumentasikan siapa dokter penanggung jawab, tuliskan. Walaupun misalnya dokter penanggung jawabnya itu dari luar daerah, tidak menetap di rumah sakit itu, tetapi tetap harus ada DPJP-nya, dokter penanggung jawabnya. Anda tinggal ngasih aja apa instruksi. Walaupun secanggih-canggihnya Anda tetap tidak bisa tindakan mandiri memberikan obat, nggak bisa. Sifatnya hanya kolaborasi atau pelimpahan wewenang, ya. Yang ketiga, apa perbedaannya? Untuk diagnosa medis itu adalah bersifat konstan atau tetap. Untuk diagnosa keperawatan anestesi berubah sesuai dengan respon pasien. Sudah? Sudah ya? Sudah ya? Please? Oke. Sekarang minta tolong, apa maksudnya di sini? Ada yang mau bantu saya?
Apa sih Bu maksud dari konstan, terus kemudian kalau diagnosa kita itu berubah sesuai respon pasien? Ada yang mau membantu saya? Saya akan geser ke slide tampilan ke-9. Ini tampilan ke-9 ada yang namanya Febrianti, adakah? Febrianti menyimak saya? Febrianti ada menyimak saya? Kalau bisa kalian kalau nggak ada hambatan sinyal, on cam dong. Siti Namira minta tolong di mute, nak. Teman-teman mohon yang tidak ada kendala sinyal di on cam ya, supaya Bu Nova bisa melihat aktivitas teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman sedang di luar ataupun apa gitu asal nggak ada kendala, on cam ya. Dibiasakan pokoknya kalau kuliah on cam. Menghargai, menghormati dan menghargai pembicara. Jadi Bu Nova itu bicaranya nggak hanya bicara dari tulisan aja gitu ya. Oke, ada yang mau membantu Bu Nova? Bu, izin menjawab. Ya, silakan Mas Rizky. Maksudnya itu misalkan diagnosa medis bersifat konstan ya Bu. Misalkan seorang pasien dengan diagnosa medis itu gastritis. Nah, berarti selama di rumah sakit pasien itu tetap aja diagnosa medisnya itu gastritis misalkan. Nah, kemudian untuk yang diagnosa keperawatan itu kan berubah-ubah. Maksudnya gimana? Nah, maksudnya misalkan diagnosa keperawatan yang pertama itu nyeri akut. Nah, kemudian setelah 1 hari nyeri akutnya hilang. Tapi timbul diagnosa keperawatan yang baru, misalkan ada lemas atau ada mual muntah, seperti itu, Bu. Ya. Terima kasih. Luar biasa sekali, kita berikan aplaus buat Mas Rizky. Pinter, ya betul ya yang disampaikan Mas Rizky. Jadi yang namanya diagnosa medis itu dari pasien masuk sampai dengan pasien keluar itu tidak akan berubah meskipun dia sudah sembuh dan dinyatakan pulang. Dia tetap akan diagnosanya yang tercantum di rekam medik itu ya dia masalahnya ya penyakitnya itu. Kalau tadi diberikan contoh gastritis ya dia akan sampai dengan pulang pun dia diagnosanya akan gastritis. Tapi berbeda kalau kita diagnosa keperawatan anestesi itu berubah-ubah. Misalnya begini, pasiennya di ruang RR, ya, pasiennya di ruang RR habis dilakukan spinal anestesi, pasiennya mengeluh mual muntah, ya, mual muntah di ruang RR. Kemudian kita berikan intervensi non-farmakologi dan farmakologi. Non-farmakologi misalnya pasien suruh tarik nafas panjang, suruh relaksasi, ya, misalnya diberikan aromaterapi, kemudian pasien diberikan edukasi bagaimana cara misalnya mengurangi mual dan muntahnya, berikan posisi miring, pokoknya intinya tindakan kita mandiri ya, yang non-farmakologi. Kemudian kita karena dia mual muntah terus, kita akhirnya kolaborasi ke dokter, dok, itu pasien A di RR, tadi untuk di pengakhiran anestesinya kita sudah berikan, di premedikasinya kita sudah berikan ondansetron tapi masih muntah. Gimana dok kalau kita berikan kembali misalnya? Nah, kemudian oke lah, kasihin lagi misalnya ya. Kasihin lagi berapa miligram misalnya, atau berapa cc. Nah, kalau pasiennya sudah selesai, sudah mual muntahnya hilang ya sudah. Berubah kan berarti dia jadi hilang atau malah justru akan dia muncul masalah baru. Misalnya dia jadi hipotermi misalnya di ruang RR yang tadinya tidak hipotermi ya, tapi karena dia kedinginan akibat dari ruang OK itu kan dingin banget gitu ya. Akhirnya dia mengalami hipotermi. Misalnya begitu ya. Oke, pinter Mas Rizky. Yang untuk yang keempat
Apa perbedaannya kira-kira dari diagnosa medis dan diagnosa keperawatan anestesi? Ada yang mau membantu? Yang terakhir, perbedaannya? Kalau diagnosa medis itu mengarah pada tindakan medis, yang sebagian dilimpahkan. Mengarah pada tindakan medis yang sebagian dilimpahkan. Dilimpahkan oleh siapa? Ya, dilimpahkan oleh profesi lain, misalnya perawat anestesi atau penata anestesi atau perawat gitu ya. Intinya adalah tindakannya dia itu dilimpahkan. Jadi dokter tidak melakukan sendiri. Ya, sebagian dia lakukan sendiri, sebagian dilimpahkan tergantung dari apa tindakannya. Ya, mengarah pada tindakan medis yang sebagian dilimpahkan. Sebagian loh ya, nggak semua. Tapi kalau diagnosa keperawatan anestesi mengarah pada fungsi mandiri, dalam melaksanakan tindakan. Mengarah pada fungsi mandiri dalam melaksanakan tindakan dan evaluasi. Oke, ada yang mau membantu saya penjelasan? Apa ini maksudnya? Ada yang membantu saya maksudnya apa? Kalau diagnosa medis mengarah pada tindakan mandiri yang sebagian dilimpahkan, sedangkan kita itu mengarah pada fungsi mandiri kita. Misalnya, kasusnya pasien di ruang RR, seorang perempuan 32 tahun, pasca dilakukan seksosesaria dengan spinal anestesi. Saat di ruang RR, pasien mengeluh mual dan muntah. Pasien mengeluh pusing, berkunang-kunang. Tekanan darah 100/70 mmHg, nadi 76 kali per menit, RR 20 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius. Berikan saya contoh dari kasus tadi yang termasuk bagaimana tindakan medis yang sebagian dilimpahkan oleh kita, penata, dan yang mengarah pada fungsi mandiri kita, penata. Silakan. Ada? Paham nggak pertanyaan saya? Belum? Kan ada kasus. Kasusnya intinya pasiennya tadi mengeluh apa? Mual muntah ya? Mual muntah. Dalam kita mau menetapkan sebuah intervensi, itu ada intervensi yang kita harus melibatkan profesi lain, ada intervensi yang harus kita lakukan fungsi mandiri kita. Ingat, kita bukan hanya tergantung sama dokter loh ya. Untuk mengatasi nyeri, misalnya Ilham Risik misalnya. Ilham, adakah kau di sana? Soalnya off. Oh, ada. Oke. Misalnya Ilham. Mas Ilham misalnya mengeluh nyeri. Ya, misalnya nyeri abdomen Ilham. Habis sahur, nyeri abdomen melilit, ya, perih di ulu hati misalnya. Dengan skalanya misalnya 6. Ya. Kemudian dibawalah ke UGD. Ini contoh ya Ilham. Contoh saja, contoh. Bawa ke UGD karena Ilham tidak tahan ya dengan melilitnya itu, dia punya riwayat gastritis sebelumnya, tapi karena tidak tahan, misalnya dibawa ke UGD. Nah, di dalam tata laksana intervensi Anda sebagai petugas kesehatan nanti, misalnya penata, itu untuk mengatasi nyeri pasien, apa yang Anda lakukan? Apa? Berikan saya contoh, 1 atau 2. Izin menjawab, Bu. Ya kan, Mas Rizky?
di sini kan ada 2 tindakan ya, berarti yang non farmakologi dan farmakologi. Nah, untuk non farmakologinya, satu bisa dengan mengajarkan dan menganjurkan pasien untuk melakukan teknik relaksasi. Itu yang pertama. Yang kedua, mengajarkan pasien teknik distraksi. Nah, itu salah satu contohnya yang non farmakologi. Nah, untuk yang farmakologi itu bisa kolaborasi dengan dokter, kolaborasi untuk pemberian analgetik. Gitu, Bu. Ya, good. Bagus. Terima kasih, Mas Rizky. Paham ya? Nah, itu yang dimaksud adalah sebagian pelimpahan profesi lain. Entah itu kita penata atau perawat anestesi nanti. Ya, jadi nggak mungkin dong dokter menyuntikkan sendiri. Yang tadi dibilang Mas Rizky, misalnya, oke, kasih tramadol misalnya, ya, atau berikan asam mefenamat. Karena dia misalnya injeksi, dia misalnya skalanya 8 lah ya, nyeri berat misalnya tadi, saya ganti jadi skala 8 gitu. Nyeri berat, bawa ke UGD, kemudian dokternya menginstruksikan untuk diberikan ketorolak misalnya. Kan dokter enggak mungkin dong melakukan injeksi sendiri. Nah, itulah dilimpahkan sama kita. Oke, kasih suntikan IV ya. Gitu. IV berarti artinya pasien datang berarti harus kita pasang infus ya, karena IV kan ya. Mau langsung boleh, tapi biasanya dengan pasien seperti itu kita observasi pasiennya nyeri berat, kita berikan IV untuk kita monitor gitu ya. Misalnya, oke, berikan cairan ini, itu kan juga kolaborasi juga. Nggak mungkin dong dokter itu memasang infus sendiri, walaupun tindakan infus itu adalah pemberian cairan itu adalah tindakan medis, tapi pelaksanaannya adalah kita yang melakukan. Paham? Suntik juga kayak begitu. Suntik dokter hanya instruksi aja, oke, berikan tramadol ya, sekian miligram misalnya. Oke, kita yang ngasih. Nah, kalau kita untuk mengatasi suatu respon pasien tadi, kita enggak bisa pakai pakai bergantung pada profesi lain, enggak bisa. Kita harus punya fungsi kita mandiri kita apa? Oh iya, Deng, kalau pasiennya nyeri, berarti saya suruh pasiennya untuk relaksasi ya. Saya berikan teknik apa untuk tarik napas panjang. Oke, Bu, keluarkan, berikan edukasi. Itu kan fungsi mandiri kita. Paham? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Perbedaan diagnosa medis dengan diagnosa keperawatan anestesi? Jelas ya? Jadi ada 4 tadi, perbedaannya apa aja? Orientasi yang medis ke arah penyakit, anes ke arah kebutuhan dasar pasien. Fokus medis pengobatan penyakit, anes reaksi pada respon pasien. Konstan medis tetap, anestesi berubah pada respon pasien. Terus medis tindakan medis yang sebagai dilimpahkan, anestesi mandiri. Oke, good. Terima kasih Mbak Anissa. Sekarang kita akan berbicara komponen. Ya, komponen diagnosa keperawatan anestesi. Ada berapa komponennya? Ada yang tahu? Mungkin sudah di semester 2? Sudah? Yuk, ada berapa komponen? Ada Mbak Yuniar mau jawab? Masih di mute. Yang itu bukan, Bu, pre-anestesi, intra-anestesi. Oh, bukan. Bukan. Yang itu, yang PES, problem, etiologi, simptom. Oh, belum ya? Oke. Komponen diagnosa keperawatan anestesi itu ada 3. Jadi, ingat, ingat loh ya, kalau Anda mau ngangkat diagnosa keperawatan anestesi, itu harus ada 3 itu. Apa? Problem. Problem itu berarti masalah.
Etiologi berarti penyebab. Simptom, DO dan DS. Paham? Misalnya begini. Kasusnya seorang laki-laki 32 tahun pos operasi ini aja deh, perempuan deh. Seorang perempuan 32 tahun pos operasi laparotomi dengan pengangkatan ovarium. Misalnya ya, ovariumnya diangkat. Di ruang RR, pasien mengeluh nyeri pada luka post-operasi, nyeri seperti teriris-iris, skala 8. Pasien tampak meringis kesakitan dan memegangi perutnya. Ya, dengan masalah itu, tekanan darah misalnya 120/80 mmHg, nadi 110 kali per menit, RR 16 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius. Misalnya ada kasus seperti itu. Berarti intinya Anda melihat pasien seperti itu, kemudian Anda menanyakan skala nyerinya dia misalnya 8, itu berarti data pengkajian sudah Anda dapat ya. Langkah selanjutnya, nggak ada masalah lain. Berarti itu khusus masalah, sudah Anda kelompokkan, nggak ada masalah lain, berarti itu masalahnya apa? Masalahnya apa berarti? Izin menjawab, Bu. Ya, Rizky silakan. Masalahnya gangguan rasa nyaman nyeri. Ya, nyeri akut gitu aja ya, nyeri akut. Sekarang udah nggak ada soalnya gangguan rasa nyaman nyeri itu udah. Nyeri akut. Nyeri akut. Masalahnya nyeri akut. Berarti yang masuk ke dalam problem P itu adalah nyeri akut. Paham? Nah, sekarang kita harus menetapkan namanya diagnosa keperawatan anestesi itu ada 3 kok. Berarti kita masih ketemu hanya P aja. Masalahnya saja, problemnya saja, yaitu nyeri akut ya. Masalahnya pasien itu nyeri akut. Nah, sekarang kita lihat etiologinya apa. Ya kan etiologinya belum nemu toh, dia tuh nyeri akutnya karena apa kan gitu. Nah, tinggal kita cari, nanti lihat di buku. Agen cedera biologis, agen cedera fisik, atau dia memang psikologi. Nanti kan ada di buku yang akan Anda pegang, Anda mau pakai triple S boleh, mau pakai Nanda boleh, atau pakai Linda Jual. Yang kita rekomendasikan kan Linda Jual ya. Tapi Linda Jual memang nggak lengkap. Anda boleh pakai referensi lain, silahkan. Berarti misalnya karena dia nyerinya luka post operasi, saya anggap dia nyeri agen cedera fisik. Berarti nyeri berhubungan dengan agen cedera fisik. Berarti P sudah ada, E sudah ada, problem sudah ada, etiologi sudah ada. Itulah diagnosa keperawatan anestesi. Bu, simptomnya. Nah, simptomnya tinggal ditandai dengan DS.2, pasien mengatakan nyeri abdomen nyeri bekas operasi. Oke. DO-nya, pasien tampak meringis kesakitan dan memegangi perutnya. Skala 8. Nadi, karena nadinya tinggi tadi 110 kali per menit, karena dia menahan nyeri. Nadi berarti kita bisa masukkan ke data. 110 kali per menit. Karena masuk ke dalam masalah ini yang kemarin ditanyakan sama Mbak Yunia, kalau nggak salah Bu, kita untuk mengelompokkan itu kita taunya dari mana Bu? Ini masuk ke data ini data ke ini kan gitu ya. Nah itu ilmu fisiologinya kalau orang nahan nyeri itu mesti
deg, kompensasi jantungnya dia akan cepat sehingga nadinya pasti meningkat. Itu kalau nyeri berat, tapi tidak terjadi kalau nyeri ringan sampai sedang nggak terjadi. Gitu, ya. Berarti kita sudah dapat satu diagnosis. Problem, etiologi, simptom. Paham? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, ingat, kalau Anda mau mengangkat diagnosis, harus ada minimal problem etiologi. Minimal itu. Ya, kalau Anda hanya, Bu, berarti kalau misalnya saya hanya ngangkat nyeri akut tok, boleh enggak? Pertanyaannya, boleh atau enggak? Anda mau mengangkat diagnosa, ya. Tapi Anda hanya mengangkatnya hanya nyeri akutnya aja. Boleh enggak? Kenapa enggak boleh? Tidak diketahui penyebabnya apa, terus yang dilihat dari pasiennya juga nggak tahu masalahnya kenapa. Ya. Berarti itu masalahnya apa? Berarti kalau saya hanya nyeri akut saja. Berarti itu apa namanya? Hanya masalah tok. Sehingga nanti, karena biasanya mahasiswa begini, diagnosa keperawatan anestesi, itu yang dituliskan tuh nyeri akut. Atau mahasiswa menuliskan masalah keperawatan anestesi. Judulnya masalah keperawatan anestesi, bukan diagnosa keperawatan anestesi loh ya. Mahasiswa ini biasanya nulis ke masalah keperawatan anestesi, tapi yang dituliskan itu lengkap. Nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik, itu salah. Nek masalah ya berarti yang Anda tuliskan cuma masalahnya tok, problemnya tok. Berarti yang nyeri akutnya aja, berhubungan dengannya enggak usah, ke sana etiologi enggak usah. Sama dengan kalau Anda mau menuliskan diagnosa keperawatan anestesi, ya berarti harus lengkap, ada problem, ada etiologi. Enggak boleh Anda menuliskan diagnosa keperawatan anestesi hanya nyeri akut tok, problemnya tok, enggak boleh. Paham? Nah, itu yang biasa sering saya komentari pada saat saya mengoreksi laporan mahasiswa, ya. Itu komponen, ya. Nah, sekarang jenis dari diagnosa itu ada beberapa macam. Ada yang mau bantu saya? Ada apa aja? Jenis diagnosa? Ibu izin menjawab, Bu. Ya, silakan Mbak Santi. Menurut yang sudah saya ketahui, diagnosa itu ada dua, yaitu diagnosa objektif dan diagnosa subjektif. Kalau objektif itu yang dilakukan oleh perawat, memeriksa langsung kepada pasien, sedangkan diagnosa subjektif itu yang dikatakan oleh pasien, seperti yang Ibu katakan tadi, seperti pasien merasa nyeri, seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Mbak Santi Wiwit. Tia. Oke. Ada tambahan lain? Silahkan. Ada yang mau berpendapat lain? Ada berapa jenis diagnosa? Ada 3, Bu. Ya, apa saja Mas Ilham? Diagnosis aktual, diagnosis resiko, sama diagnosis promosi kesehatan. Ya. Jadi, diagnosis itu ada banyak sebenarnya ya. Ada 5 malah justru banyak. Tapi yang sering kita pakai itu 2. Tapi sebenarnya ada 5. 2 itu tadi yang dikatakan Mas Ilham, ya, aktual dan risiko. Aktual itu berarti sudah atau ada yang membantu saya, aktual itu apa? Apa yang dimaksud diagnosa aktual? Respon klien, Bu. Nah, resiko apa? Diagnosa aktual itu masalah klien yang muncul pada saat asesmen keperawatan. Oke, kalau resiko apa, Nduk? Pak Radis? Kalau resiko itu penilaian klinis bahwa masalah tidak ada, tetapi adanya faktor resiko yang menunjukkan bahwa masalah kemungkinan besar berkembang jika perawat melakukan intervensi, Bu. Ya, jadi begini. Kalau misalnya tadi kasus tadi itu, masih ingat ya kasusnya ya, seorang perempuan 32 tahun posisterektomi, misalnya di 2 jam setelah ini ternyata dia ada nyeri misalnya ya, pengaruh obat analgesiknya hilang misalnya ya, tapi dia masih mengeluh nyeri gitu, nyerinya berat lagi karena dia gerak sana gerak sini gitu.
mungkin misalnya ya kasusnya seperti itu. Nah, pasien sudah ada datanya meringis kesakitan, memegangi perutnya skala 8. Menurut Anda, itu diagnosa aktual apa risiko? Aktual, Ibu. Kenapa aktual? Karena masalah yang belum dialami. Karena masalah yang dialaminya, dia kesakitan. Oke. Kalau berikan saya contoh yang diagnosa risiko. Contoh diagnosa risiko. Misalnya contoh resiko jatuh terkait kelemahan otot, udah itu resiko cedera terkait dengan perubahan mobilitas gitu Bu contohnya. Ya, good, pinter ya. Jadi ini aktual itu sudah ada tanda klinisnya. Simptomnya tadi DODS kan wis jelas tadi. Pasiennya mengatakan ini pasien tanpa ini dan lain sebagainya udah jelas. Dan itu memang benar-benar terjadi sama pasien. Tapi kalau resiko itu dia belum terjadi. Jadi biasanya resiko itu enggak ada, simptomnya itu enggak ada. DS-nya itu biasanya enggak ada. Nah, misalnya tadi pasien risiko cedera. Nah, pada pasien post anestesi, dia misalnya habis dilakukan anestesi general misalnya, tadi kasus tadi misalnya ya, selain dia mengeluh nyeri, karena dia tadi gerak-gerak juga dan lain sebagainya, atau dia masih ada pengaruh sedasi, pengaruh obat efek anestesi misalnya habis post operasi pengangkatan rahim misalnya, kemudian dipindah ke ruang RR, dia masih ada pengaruh sedasi atau obat bius, dia akan resiko jatuh enggak? Ada ya, ada resiko jatuh, walaupun dia tidak ada DS-nya. Ya kan dia nggak ada DS-nya, resiko jatuh sih. Apa pasien mengatakan saya akan jatuh, ya enggak mungkin toh. Berarti apa DO-nya? Ya DO-nya ya berarti pasien tanpa belum sadar sadar atau belum pulih, misalnya begitu. Akibat dari obat anestesi. Karena kan biasanya kalau general anestesi itu memang dia akan beresiko jatuh. Makanya kita nanti begitu pasien dipindah dari kamar OK ke ruang RR, ruang pemulihan, itu harus kita pasang pengaman tempat tidur supaya dia tidak terjatuh. Itu salah satunya begitu kalau resiko. Paham? Atau misalnya begini, pasien datang ke UGD pos KLL, kecelakaan. Ya. Terdapat perdarahan masif di femur, atau femur itu paha. Perdarahan masif. Terdapat luka robek terbuka. Terdapat luka robek terbuka. Perdarahannya masif. Perdarahan masif itu perdarahan cepat keluar. Gitu. Pasiennya tidak sadarkan diri. Kemudian nadinya 115 kali per menit. Tekanan darah 60/49 mmHg. Pertanyaan saya, dari contoh kasus yang tadi, apa diagnosa aktualnya, apa diagnosa resikonya yang bisa kita ambil dari kasus tadi? Kira-kira apa? Pasien tidak sadar, tampak pucat, tekanan darahnya turun, tapi nadinya dia naik, cepat ya, tapi dia nadinya itu cepat tapi lambat. Kita raba itu tapi lambat gitu. Nah, kita kan kuat ya, jendulanya itu pulsasinya kuat kalau kita. Nah, ini pasiennya 110 tapi lemah, terabanya lemah dan cepat. Pasien pucat tampak keluar perdarahan masif, terdapat luka robek. Berikan saya contoh diagnosa aktual dan diagnosa risiko pada kasus ini. Yang sudah aktual apa berarti yang sudah aktual? DO sama DS-nya, Bu. Ayo apa? Pada kasus itu kira-kira apa diagnosa aktual yang sudah terjadi sama pasien yang bisa kita angkat?
tekanan darahnya turun, udah Iya, itu yang nadinya meningkat, Ibu. Udah itu terdapat luka. Iya, berarti itu kita tadi sudah sepakat ya. Dengan data itu kita kumpulan data itu kan kita kelompok-kelompok kan toh? Nah, lah ya berarti pengelompokannya itu tadi dengan kasus tadi pasien mengalami apa aja kira-kira kalau kita kelompokkan? Pola napas tidak efektif, Bu. Nggak ada data tentang napas. Data tentang Kehilangan, napasnya, data tentang kehilangan napasnya nggak kesadaran, ada. Bu. Ya apa Mbak? Mas? tekanan darahnya. Ya, Kehilangan kesadaran. oke. Hilang kesadaran. Kemudian Hilang pendarahan. pendarahan. Nah, itu yang aktual. Kemudian yang resikonya itu risiko infeksi salah satunya. Oke, resiko infeksi. Oke, bagus ya. Kenapa resiko infeksi, Mas? Karena ada luka yang terbuka, Bu. Oke, boleh ya. Tadi betul. Jadi untuk diagnosa aktualnya itu kemungkinan besar karena dia perdarahannya masif, kemungkinan besar itu dia kekurangan volume cairan. Ya kan? Karena dia perdarahannya masih oke. Tadi kan sudah disampaikan Mas Rizky, kita tidak berbicara karena kan Anda belum banyak membuka Nanda atau Triple S atau Linda Jual belum banyak ya. Tapi Anda yang jelas Anda sudah harus tahu mana data yang aktual, mana yang data resiko. Kalau tadi Mas Rizky mengatakan Bu karena ada lukanya terbuka dia resiko infeksi. Oke, betul. Boleh. Ya, atau resiko shock pada pasien ini karena akibat kekurangan cairan darah keluar terus sehingga dia akan beresiko terjadi shock. Bisa aja kan? Ya. Karena apa? Dia nadinya masih tinggi. Nadinya dia masih tinggi gitu. Kalau udah shock ya dia turun pasti dia nadinya semuanya tekanan darah turun, nadinya dia turun gitu. Tapi karena dia masih tinggi, dia masih akan terjadi masih resiko gitu. Paham maksud saya? Ya, gitu ya. Oke, berikutnya jenis yang berikutnya adalah diagnosa kemungkinan. Diagnosa kemungkinan ini tidak akan saya bahas ya. Tidak akan saya bahas karena ini jarang banget ada. Ini hampir sama dengan risiko, tapi faktor yang menyebabkan masalah itu belum ada. Ya, kalau bedanya apa Bu? Kemungkinan sama risiko. Kalau risiko itu sudah ada. Oh, tadi misalnya adanya luka terbuka. Tapi kalau kemungkinan itu tidak ada. Kita hanya asumsi saja. Tapi untuk yang kemungkinan ini tidak sangat banyak kita gunakan. Bahkan kita cari di Linda Jual atau di Nanda atau di Triple S itu dari 1 banding 1.000, 1/100 gitu. Jadi hampir nggak ada, jadi nggak saya bahas ya. Wellness ini tadi yang disampaikan oleh Mas Sapo tadi ya, Ilham. Ya, Ilham ya tadi ya, yang promosi kesehatan tuh ya. Ya, wellness. Jadi yang namanya diagnosa keperawatan anestesi itu bukan hanya diagnosa sing masalah-masalah tok loh ya. Bu, pasiennya udah sembuh, Bu. Dia mau pulang. Jadi tidak ada diagnosa keperawatan anestesinya, Bu. Salah. Karena apa? Ada diagnosa yang masuk ke dalam wellness. Wellness itu sejahtera. Misalnya peningkatan perilaku kesehatan, ya, kemudian peningkatan pengetahuan pasien, gitu. Misalnya begitu. Jadi misalnya ini berkaitan dengan promosi memang ya. Misalnya setelah Anda berikan edukasi terkait dengan merokok misalnya ya, karena merokok itu kan akan mempengaruhi bagaimana proses anestesi ya. Itu sehingga Anda berikan edukasi terkait dengan perilaku merokok. Setelah Anda berikan edukasi sehingga pasiennya misalnya tidak merokok lagi misalnya setelah Anda observasi selama berapa hari, 3 hari misalnya. Ya sudah, berarti itu perilaku atau diagnosa wellness, sejahtera. Ya, gitu. Peningkatan status kesehatan. Nah, misalnya pasiennya udah mau pulang. Bu, pasiennya udah mau pulang, Bu. Biasanya mahasiswa gitu soalnya.
Bu, saya bingung Bu menetapkan diagnosanya apa. Pasiennya udah sembuh ya Bu, mau pulang itu nanti. Salah ya, karena masih ada diagnosa wellness. Tinggal Anda cari aja peningkatan status kesehatan. Nanti ada di Nanda, ada di Triple S ya. Triple S itu kan yang Siki, SDKI, Siki, SLKI itu loh. Itu Triple S. Atau nanti di Linda Jual. Itu ada ya, diagnosa wellness peningkatan status kesehatan. Kemudian jenis yang kelima adalah sindrom. Jenis sindrom ini juga jarang. Sindrom itu misalnya sindrom apa ya, misalnya trauma misalnya ya. Biasanya ini masalah psikologi, tapi ini juga jarang, tapi intinya ada sebetulnya diagnosanya. Paham ya? Jadi ada 5, faktual, resiko, kemungkinan, kemudian wellness, dan sindrom. Apa bedanya resiko dan kemungkinan? Kalau resiko itu apa tadi risiko bedanya? Sudah diketahui bentuk simptom sama. Ada datanya ya, maksudnya kayak misalnya resiko infeksi, di situ ada luka. Berarti kalau intervensinya kita nggak benar nanti, ya berarti nanti akan dia terjadi infeksi. Butuhnya perawatan luka 2 kali sehari misalnya, ternyata kita lupa ya, atau sehari cuma 1 kali, itu pun tidak menggunakan teknik aseptik misalnya, tidak steril misalnya. Nah, itu akan beresiko terjadi infeksi. Tapi kalau kemungkinan itu belum ada kemungkinannya itu karena apa itu belum muncul. Ya, jadi itu kemungkinan. Wellness, kemudian sindrom. Itu untuk diagnosa saya kira cukup. Ada yang mau ditanyakan untuk diagnosa? Bu Nova izin bertanya. Oke, boleh, monggo Mbak Yunia. Bu, kalau untuk masalah triase itu bisa ditentukan dari kapan, Bu? Biasanya kan kalau di IGD itu langsung, dokter itu langsung, oh ya, garis merah, garis kuning, garis hijau itu gimana, Bu? Ini nanti Anda akan pelajari di semester 5 tentang keperawatan anestesi gawat darurat. Jadi pasien yang masuk ke UGD itu kita harus tahu dulu. Oh, dia masuk ke label triase garis merah, garis hijau, garis kuning, atau garis hitam. Nah, pasien yang misalnya tiba-tiba kok datang, dia sudah keadaan meninggal, kita sudah cek misalnya, lakukan observasi, ternyata sudah nggak ada nadi, nggak ada ini ya, sudah kita berikan pupil sudah dilatasi atau medriasis, berarti kan tandanya sudah meninggal, berarti langsung kita berikan ke label yang hitam. Gitu. Atau contohnya misalnya ada 3 pasien atau 2 pasien deh, 2 pasien. Yang satu itu sama-sama pas kecelakaan, jedet, kecelakaan berantai ya. Banyak di situ pasiennya masuk ke rumah sakit ke UGD ada 10 orang. Ada yang diem aja pasiennya, ada yang teriak-teriak kesakitan, ada yang tidak sadarkan diri, bahkan ada yang meninggal. Wes pokoknya tumplek-plek ning kono kabeh. Nah, kita harus pandai-pandai melakukan triase. Mana yang harus kita tolong dulu? Contohnya yang tadi cuma diem tok, ya. Misalnya nih, Anda lihat pasiennya datang, ada yang perdarahan kenceng, ada patah tulang misalnya, ada luka robek di daerah femur atau paha, ya. Kemudian ada yang tertusuk misalnya di dadanya, misalnya tertusuk misalnya besi karena misalnya karena tabrakan beruntun, depannya ada truk pembawa besi sehingga tertusuk misalnya. Ada yang keadaan sudah pupil sudah medriasis, ya berarti sudah nggak ada nadi, sudah nggak ada napas misalnya. Nah, itu kan harus kita lakukan triase, Nduk. Mana yang harus kita tolong dulu, mana yang sudah kita biarkan. Kalau misalnya, aduh sakit, dibandingkan dengan yang Anda lihat dia ada luka robek, tapi dia diam saja, terdapat perdarahan banyak, yang kamu tolong yang mana dulu? Yang pasien diam saja, Bu. Aduh sakit, aduh perutku sakit gitu misalnya. Mana dulu yang kamu tolong?
Yang Izin sakit, Bu. Ada yang sisi robek itu, Bu. yang Yang pendarahan. Ayo, pendarahan. kemana dulu? Yang pendarahan. Pendarahan dulu, Bu. pendarahan, Bu. Yang pendarahan dulu. Atau yang, aduh, ya Allah sakit, Allah sakit banget, ya Allah, ini gimana nih, aduh sakit banget gitu. Yang pendarahan, Bu. Ya, justru nek isih dia itu masih teriak-teriak ki aman. Kok Kerry itu. Kalau dia masih teriak-teriak masuk UGD, kok dia masih teriak-teriak itu berarti masih aman. Ntar dulu. Saya tangani dulu ini yang diem, pendarahannya banyak, atau yang tertusuk tadi, ya. Dia diem aja sih. Pokoknya yang diem itu berarti harus Anda cek lagi. Apakah dia memang diemnya itu pasien diem, dia tak sadar, kita langsung cek respon kan. Pak, sadar. Dipanggil-panggil enggak berespon, kita pakai rangsangan nyeri, dicubit, dia tetap enggak berespon, kita cek nadi sambil kita cek napasnya, kan gitu. Ya. Kalau ternyata memang dia enggak ada, ya kita klarifikasi nadinya, pupilnya gimana. Nek pupilnya udah melebar, medriasis, ya berarti udah mati. Wes tinggal taruh di yang label warna hitam. Gitu, Nduk. Ya, gitu ya, Mbak Yuniar. Itu nanti akan dapat ilmunya, coba ya. Oke, lanjut ke intervensi ya. Yang proses yang ketiga adalah intervensi. Atau intervensi yang sama dengan Perencanaan. Ya, jadi teman-teman, ingat, proses itu enggak boleh kamu walik-walik. Boleh nggak, Bu, setelah saya setelah saya lakukan pengkajian, saya angkat diagnosa, kemudian boleh nggak, Bu, langsung saya lakukan implementasi? Pertanyaannya boleh atau enggak? Enggak. Ya, Anda harus lewat intervensi dulu. Ini biasanya yang terjadi sama mahasiswa sedang praktek. Anda nek praktek nanti semester berapa sih Anda praktek? Semester 3 kalau nggak salah. Anda itu praktek itu kan itu ya, walaupun nanti dokumentasinya itu nanti laporan askepmu, asuhan keperawatan anestesimu itu mau dilakukan 3 hari kemudian, hari ini Anda praktek tapi Anda tuliskan laporannya itu nanti, ya tetap prosesnya itu harus lewat dari pengkajian, diagnosa, intervensi, baru implementasi dan evaluasi. Intervensi itu ya Anda rencanakan dulu. Ya, jadi apa yang dimaksud dengan intervensi? Apa itu intervensi? Rencana tindakan keperawatan, Ibu. Kalau bicara keperawatan itu harus ada anestesinya loh, yo. Anda itu bukan perawat loh. Siap, Bu. Nanti takutnya tahunya Anda mau jadi seorang perawat, bukan. Cuman kenapa kita namanya diagnosa keperawatan anestesi ya? Karena kita nomenklaturnya, prodinya, nama prodinya adalah prodi keperawatan anestesiologi, program sarjana terapan. Outputnya kalian jadi penata. Nah, untuk nanti ini kan dari Asosiasi Institusi Pendidikan Keperawatan Anestesi di seluruh Indonesia, kita akan melakukan workshop kurikulum. Nah, nanti apakah nanti bunyinya itu adalah asuhan kepenataan anestesi atau asuhan keperawatan anestesi? Kita nunggu hasil workshopnya. Tapi yang untuk saat ini itu kita masih diagnosa keperawatan anestesi, bukan diagnosa kepenataan anestesi. Oke, gitu ya. Jadi kalau ingat, kalau dia bilang keperawatan harus ada anestesinya, ya. Takutnya nanti mindsetnya ada jadi perawat lagi. Orang kita beda OP ya. OP kalian siapa? IPA itu? Ya, bukan PPNI ya. Oke. Jadi perencanaan adalah pengkajian dan pengidentifikasian masalah secara sistematis. Pengkajian, ya intinya ya perencanaan, intervensi ya perencanaan. Tapi dari apa? Dari pengkajian dan pengidentifikasian masalah yang sistematis, menentukan tujuan dan strategi untuk memecahkan masalah. Itu adalah intervensi. Saya ulang, pengkajian dan pengidentifikasian masalah yang sistematis, menentukan tujuan dan strategi
untuk memecahkan masalah. Jadi sebenarnya perencanaan itu adalah strategi. Bu, lah berarti kita kelamaan Bu. Nek misalnya pasiennya dia gawat darurat, masa harus lewati intervensi dulu? Jawabannya gimana? Jawabannya bagaimana? Paham pertanyaan saya nggak? Bu, berarti misalnya pasien di UGD, dia pingsan Bu, nggak sadarkan diri karena dia ada benda tajam pisau nancap di dadanya. Kita kan langsung berikan tindakan ini itu Bu dengan cepat, sigap dan tepat gitu. Berarti kita nggak perlu dong Bu pakai intervensi. Jawabannya adalah salah apa benar? Salah. Salah ya. Walaupun secepat-cepatnya apa Anda tetap harus ada strategi. Strategimu itu begitu Anda lihat pasien tetet itu langsung di sini udah wang langsung apa yang harus Anda lakukan di sini itu. Paham maksud saya ya? Gitu. Oke. Nah, di tujuan kan Anda menetapkan tujuan. Saya berikan tolong saya berikan contoh tujuan keperawatan atau kriteria hasil dalam keperawatan anestesi itu apa aja? Contoh saya berikan tujuan keperawatan anestesi. Contoh penulisannya kayak mana? Setelah dilakukan apa misalnya? Izin menjawab, Ibu. Ya, silahkan. Misalkan gini, tujuannya itu setelah dilakukan tindakan selama 1 kali 24 jam, diharapkan masalah pasien dapat teratasi dengan kriteria hasil. 1, misalkan diagnosanya nyeri ya, pasien tidak lagi meringis kesakitan. 1. Yang kedua, skala nyeri pasien berkurang. Itu Bu contohnya. Tadi apa masalahnya? Diulangi setelah dilakukan. Maaf. Setelah dilakukan tindakan selama 1 kali 24 jam, diharapkan masalah nyeri akut pasien dapat teratasi. Good. Dengan kriteria hasil. Ya, oke, good. Ya. Jadi, kalau kita mau menetapkan kriteria hasil atau tujuan, itu ada semboyannya, ada SMART ya, masih ingat ya? SMART, specific, measurable, achievable, reasonable, dan time. Ingat SMART. Itu dalam kita menetapkan tujuan dan kriteria hasil itu harus 5 SMART itu. Spesifik. Nah, tadi diberikan contoh Mas Rizky itu nyeri akut, ya sudah, berarti kita spesifik ke nyeri akutnya. Ya, measurable. Measurable itu dapat diukur. Kemudian achievable. Achievable itu dapat dicapai. Jangan menetapkan tujuan yang tidak bisa dicapai, yo. Jangan menetapkan contohnya yang tidak bisa dicapai itu begini. Misalnya pasiennya stroke, dia mengalami hambatan mobilitas fisik, nggak bisa bergerak. Nah, pasien stroke itu hambatan mobilitas fisiknya mesti terganggu, toh. Misalnya lumpuh separuh. Kemudian Anda menetapkan tujuan begini. Misalnya masalahnya bukan stroke ya, karena kita tidak boleh mengangkat diagnosa medis. Hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan misalnya penurunan fungsi neuromuskuler, misalnya ini. Kemudian Anda menetapkan tujuan setelah dilakukan tindakan 3 kali 24 jam, pasien dapat lari 500 meter. Satu, rasional apa enggak? Dan kemudian kira-kira dapat diukur? Ya, mungkin dapat diukur. Diukurnya apa? Oh, dia bisa lari 500 meter. Ya, dapat diukur. Spesifik? Ya,
Dia bisa lari, spesifik. Achievable, kira-kira achievable nggak ini tujuan seperti ini? Achievable itu kan dapat dicapai. Bisa dicapai enggak? Tidak. Nggak bisa. Pasien yang stroke 3 kali suruh lari 500 meter. Itu salah. Time-nya kan tadi sudah 3 kali 24 jam. Paham? Ingat, dalam menetapkan tujuan itu tidak harus 3 kali 24 jam, 1 kali 24 jam, tidak harus. Kalau misalnya begini pasiennya. Pasien datang ke UGD, terlihat pasien kesulitan bernapas. Napas pasien tersengal-sengal. Berdasarkan hasil observasi, pasien tertelan kesedak akibat tertelan makan bakso. Ya. Anda mau menetapkan waktunya berapa lama itu? 1 kali 24 jam. Coba, berikan saya coba tujuan. Berarti masalahnya apa berarti? Pasien datang, cengap-cengap napasnya. Ya. Terus kemudian napasnya tersengal-sengal, terus kemudian dari hasil observasi pasien tampak memegangi ininya lehernya, terus kemudian hasil observasi pasien ada bakso, keselak bakso ternyata pasien itu nangsang di sini, cekoken dia nyangkut di saluran pernapasan. Masalah diagnosanya apa dulu? Masalah kesehatannya apa? Masalah pernapasan toh? Berarti jelas ya? Oke. Berarti dia bermasalahnya di jalan napasnya kan? Misalnya kita angkat gangguan jalan napas. Ya, berarti kita angkat bersihan jalan napas tidak efektif. Misalnya begitu ya masalahnya ya. Nah, sekarang Anda mau menentukan intervensi. Pengkajian sudah Anda peroleh. Masalah kesehatan dia bersihan jalan nafas tidak efektif. Nah, ini sekarang intervensi. Nah, intervensi ini harus Anda tetapkan tujuan dan kriteria hasilnya dulu. Saya ingin menolong pasien ini, saya akan tetapkan waktu berapa lama. Oke, berikan saya contoh. Saya ngajar jam 10 ya. Yuk, ada yang bisa memberikan saya contoh? Silahkan. Setelah dilakukan bla 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 bla. Ada? Silahkan. Boleh sampai dengan tadi setelah kalau tadi kan contohnya setelah dilakukan tindakan 1 kali 24 jam nyeri akut nyeri berkurang sama dengan hilang dengan kriteria hasil pasien rileks, pasien mengatakan nyeri berkurang, skala nyeri turun kan begitu nek kriteria hasilnya. Nah, contoh yang tadi, berikan saya contoh. Setelah dilakukan tindakan waktunya mau berapa kira-kira? Mau ditetapkan waktu berapa? Nolong pasien kayak gitu. Secepatnya, Bu. Secepatnya ki piro? Sedetik. Itu tergantung kita, Bu. Ya, pertanyaan yang bagus. Itu tergantung kita, Bu. Pertanyaan sangat bagus. Untuk menetapkan tujuan, bukan hanya tergantung pada diri kita, tapi tergantung dari kondisi pasien juga. Kalau misalnya, Bu, karena saya itu enggak bisa nolong, karena saya itu kurang terampil, saya akan tetapkan waktunya itu ya 1 jam lah, Bu. Karena saya harus baca buku dulu, Bu. Salah begitu ya. Benar apa salah? Salah, Bu. Salah. Berarti orientasinya ke pasien kan? Nah, kira-kira mau kalian berikan waktu berapa? 1 kali 5 menit misalnya. Setelah dilakukan tindakan 1 kali 5 menit, bersihan jalan napas, pasien kembali efektif. Nggak ada 5 menit, malah justru 3 menit aja enggak apa-apa. Kenapa? Bu, kenapa kok enggak boleh 1 jam? Anda menetapkan waktunya 1 jam, ya keburu mati pasien cengap-cengap keselek kok. Paham maksud saya? Ya. Itu ya untuk intervensi. Kemudian yang intervensi lagi yang harus Anda ketahui adalah selain SMART tadi untuk menentukan tujuan dan kriteria hasil yang harus Anda pahami adalah
intervensi itu penulisannya dengan kata instruksi ya. Lakukan, berikan, observasi, pantau, ukur. Beda dengan implementasi. Kalau implementasi itu dengan menggunakan kata kerja. Mengukur TTV. Terus apa lagi? Memberikan teknik napas dalam. Kalau instruksi kan berikan napas dalam. Ukur TTV. Gitu kan ya? Kalau misalnya intervensinya ciptakan lingkungan yang nyaman atau oke, intervensinya misalnya berikan posisi yang nyaman. Implementasinya Anda gunakan apa? Memberikan posisi nyaman, Hono. Posisi nyaman. Ingat ya, implementasi itu tidak hanya menambahkan ya. Kalau misalnya berikan posisi yang nyaman, instruksinya, intervensinya begitu, ya Anda posisi nyamannya itu apa sih? Semivolar ya, berarti memberikan posisi semivolar. Gitu. Nyamannya itu harus dioperasionalkan apa gitu. Contohnya lagi misalnya ciptakan lingkungan yang nyaman. Karena misalnya pasiennya mengalami gangguan pola tidur karena berisik misalnya. Anda salah satu intervensinya ciptakan lingkungan yang nyaman. Bunyi implementasinya apa? Contohnya kira-kira? Menciptakan suasana yang kondusif, Bu. Menciptakan suasana kondusif itu operasional enggak? Ingat, kalau misalnya Anda nanti pada saat menentukan implementasi Anda tanya lagi ya ke dalam diri Anda, ini sudah operasional belum sih? Ini masih bisa saya tanyakan enggak? Yang kondusif itu yang kayak apa sih? Berarti kalau masih bisa ada pertanyaan seperti itu, berarti itu belum operasional. Ciptakan lingkungan yang nyaman, terus kemudian Anda tadi memberikan suasana yang kondusif. Lah yang kondusif itu yang kaya apa? Kalau masih bisa dikerja dengan pertanyaan Anda sendiri bingung, ya berarti itu belum operasional. Itu akan muncul pertanyaan oleh orang lain, oleh petugas kesehatan lain itu pasti akan muncul. Jadi harus operasional. Contohnya apa? Membatasi pengunjung. Kan operasional tuh. Ciptakan lingkungan yang nyaman, berarti membatasi pengunjung. Kemudian apa lagi? Misalnya, mematikan lampu, misalnya begitu. Ya, kemudian apa lagi? Memberikan ventilasi, ya kayak gitu-gitulah yang operasional intinya ya, gitu ya. Itu implementasi. Jelas ya implementasi ya, saya tidak akan terlalu banyak, intervensi sudah, implementasi sudah, kemudian evaluasi. Ingat, evaluasi itu secara garis besar itu ada 2. Sumatif dan formatif. Nanti Anda baca, ini karena Bu Nova ada jam lain, nanti teman-teman baca apa perbedaan evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Saya berikan clue-nya. Formatif itu adalah evaluasi proses. Oke. Sumatif evaluasi ada 2, formatif dan sumatif. Formatif itu evaluasi proses, sumatif evaluasi hasil. Saya berikan contoh begini. Misalnya nih tadi Rizky memberikan contoh nyeri akut. Masalahnya nyeri akut. Nyeri akut sudah Anda tetapkan setelah dilakukan tindakan 3 kali 24 jam, nyeri berkurang atau sama dengan hilang dengan kriteria hasil. Pasien mengatakan nyeri hilang atau berkurang. Skala nyeri turun, ekspresi wajah rileks. Apalagi misalnya pasien apalagi skala turun, ekspresi wajah rileks, pasien mengatakan nyeri berkurang. Misalnya begitu. Karena Anda terus tetapkan intervensinya. Ada 10 intervensi. Salah satunya adalah berikan teknik gait imagery misalnya. Rasa relaksasi terus lah, bosan Bu Nova relaksasi napas dalam pae. Memberikan gait imagery. Nah, itu kan salah satu implementasi ya. Nah, jadi nanti evaluasi formatifnya isinya apa kira-kira?
Evaluasi formatif itu ingat evaluasi proses. Evaluasi proses itu didapat setelah Anda melakukan satu tindakan. Setiap kali satu tindakan itu Anda evaluasi piye hasilnya. Paham? Kalau Anda mengukur TTV, ya berarti evaluasi prosesnya ya hasil TTV-nya. Tekanan darah berapa, suhu berapa, nadi berapa. Kalau Anda melakukan teknik relaksasi, ya DS-nya apa? Pasien mengatakan nyaman atau nyeri berkurang. DO-nya pasien tampak rileks. Satu tindakan, satu evaluasi. Understand? Tapi berbeda kalau evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif itu dari 10 intervensi atau 10 implementasi, A sampai Z misalnya, itu hari itu Anda misalnya shift pagi, kemudian jam 2 Anda pulang, itu nyerinya bagaimana sih, berkurang atau hilang? Kalau Anda di pasca anestesi di ruang RR, pasiennya misalnya mengeluh hipotermi misalnya, kedinginan, kan Anda berarti berikan teknik-teknik untuk mengurangi kedinginan, berikan selimut misalnya ya, berikan bantalan hangat dan lain sebagainya. Misalnya kolaborasi pemberian apa misalnya ya, untuk karena hipotermi kan salah satunya ada efek obat anestesi misalnya. Nah, dari sekian intervensi untuk mengurangi hipotermi pasien itu ya berarti evaluasi sumatifnya itu dari sekian itu tadi. Paham? Paham ya? Kalau evaluasi sumatif paham ya? Jadi nanti evaluasi sumatif itu biasanya isinya SWOT. Subjektif, O-nya objektifnya piye, asesmennya gimana, masalah sudah teratasi atau belum, kemudian planningnya apa, lanjutkan intervensi kah? Kalau sudah teratasi, hentikan intervensi. Nanti Anda pelajari lagi evaluasi. Ya, PR-nya kalian adalah nanti setelah ini Anda baca, ada berapa tipe implementasi. Dan pelajari kembali evaluasi proses dan evaluasi hasil. Tipe implementasi itu ada 3, tapi nanti Anda baca lagi. Ada implementasi dependent, interdependent, dan independent. Saya hanya akan memberikan clue saja. Karena ini waktunya sudah habis. Dependent itu adalah implementasi yang kita 100% tergantung sama profesi lain. Ya. Kalau interdependent itu berarti kita saling tergantung. Kayak contohnya tadi memberikan injeksi, itu kan kolaborasi ya. Ya, yang hasil apa itu? Yang dokter menginstruksikan apa, kemudian kita yang melakukan, itu interdependent. Tapi kalau independen, berarti mandiri murni dari kita. Misalnya tadi non farmakologi kita melatih napas dalam, distraksi, pasien minta untuk rileks, diberikan edukasi dan lain sebagainya. Itu berarti mandiri, independen kita. Paham? Yang dependen itu adalah implementasi yang tergantung. Kita tidak bisa sama sekali, itu 100% murni implementasi yang harus dilakukan oleh dokter. Ya, kemudian interdependent berarti yang saling ketergantungan. Contohnya kolaborasi tadi ya, pemasangan infus, pemberian obat, pemberian oksigen dan lain sebagainya. Ya, kemudian yang independen berarti murni dari kita. Understand? Oke, cukup ya? Cukup? Any question? Satu, kalau tidak ada Bu Nova akhiri. Oke, baik. Kalau tidak ada, Bu Nova akhiri. Untuk yang teman-teman, untuk yang metodologi keperawatan anestesi, silahkan boleh live. Bu Nova akan lanjut yang untuk prodi lain, karena linknya sama. Ya, oke, silahkan. Bu Nova akan stop dulu aja. Oke, selamat belajar ya. Kita ketemu lagi di UTS. Insya Allah 2 pekan lagi. Sukses, kita tinggal fisiologi yang belum.